Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Irfan Junianto, NRP 12. Kemudian di sini ada teman saya yakni Yonatan Susanto, NRP 23, dan juga ada Muhammad Fitriansyah BHQ, NRP 26. Di sini kami akan membahas atau membawa materi mengenai mata kuliah basis data lanjut. Eh, Judulnya adalah bahasan kita sekarang adalah Decision Support System atau DSS, di mana PPT ini yang dibuat oleh Bapak Wiratmoko Yuwono ST. Secara umum, aplikasi-aplikasi basis data dapat kita bedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pemrosesan transaksi, pendukung keputusan. Kemudian, aktivitas pemrosesan transaksi banyak sekali mengelola dan memproduksi data atau informasi. Data transaksi makin lama akan menumpuk sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Basis data yang berukuran besar, semacam itu, dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan-keputusan bisnis, seperti item barang apa saja yang harus disediakan, atau potongan harga seperti apa yang bisa ditawarkan. Pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju model tertentu dalam tokonya, sehingga model baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, ia dapat memulai penyimpanan banyak persediaan atau stocking untuk baju-baju tersebut di tokonya. Contoh lainnya adalah sebuah perusahaan asuransi kendaraan menyimpan data tentang kecelakaan kendaraan milik nasabahnya serta penanganan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel-bengkel yang ditunjuk tersebut. Selama jangka waktu tertentu, perusahaan asuransi telah memiliki data atau informasi tentang hal itu, yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner usaha asuransi tersebut. Penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat ditulis dalam SQL. Yang kedua adalah bahasa-bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performansi dan analisa statistikal yang sedemikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. Yang ketiga adalah data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu atau knowledge bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik-teknik pencarian makna atau knowledge yang dibangun komunitas intelijensia buatan atau artificial intelligence ya, berusaha menemukan secara otomatis aturan-aturan statistik dan pola-pola data. Penggalian data atau data mining juga acap kali digunakan untuk mengkombinasikan gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik-teknik implementasi yang efisien yang memungkinkan mereka digunakan pada basis data yang sangat besar. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisa yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau didefinisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Di bawah ini adalah contoh dari script. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagiannya. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Baik, cukup sekian untuk penjelasan materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.